Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tenangkanlah hati kami dan bukakanlah pikiran kami. Tolonglah kami untuk dapat mendengar apa maksud-Mu, memperoleh hikmat dan memahami kebenaran-Mu. Roh Kudus, bimbing kami, berikan kejelasan dalam mengerti kehendak-Mu, dan kiranya firman-Mu berakar dalam jiwa kami dan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari 1 Korintus 10 ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Kemarin kita membahas peringatan Paulus pada ayat 6, yaitu agar jangan berbuat jahat dengan bersungut-sungut, atau hidup tanpa rasa syukur dan yang menyebabkan kita menjauhi Tuhan, bahkan memberontak kepada Dia. Pada ayat 7 ini Rasul Paulus memberikan nasihat kedua, agar kita sampai pada tujuan Allah bagi hidup kita, yaitu agar kita hanya menyembah Allah dan bukan berhala. Paulus tetap menggunakan contoh bangsa Israel yang melakukan penyembahan berhala dalam Keluaran 32 ayat 1-6, yaitu ketika bangsa Israel membuat anak lembu emas dan menyembahnya. Hal itu disebabkan karena mereka bersungut-sungut pada Allah dan kehilangan kesabaran menunggu Musa kembali dari Gunung Sinai. Penyembahan pada anak lembu emas adalah dosa besar karena bangsa Israel melupakan Allah yang telah memerdekakan mereka dari Mesir. Sebagai ganti menyembah Allah yang sejati, mereka memilih untuk menyembah benda buatan manusia. Rasul Paulus memberi peringatan untuk jemaat Korintus, yaitu jemaat yang hidup di tengah budaya penyembahan berhala yang sangat umum di kota itu. Paulus memperingatkan mereka agar tidak terpengaruh oleh budaya ini, baik secara harafiah dengan menyembah patung dewa-dewa, ataupun secara rohani dengan mengutamakan sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Penyembahan berhala adalah tindakan mengabaikan Allah dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah. Akibatnya bangsa Israel makan, minum, dan bersukaria, suatu gambaran perbuatan yang tidak menghormati Tuhan dengan pesta pora, mabuk, dan perbuatan asusila lainnya. Pesan Paulus tidak hanya menentang penyembahan berhala secara langsung, tetapi juga gaya hidup yang diakibatkannya, yaitu hawa nafsu, kenikmatan tanpa batas, dan kesenangan duniawi yang mengabaikan Tuhan. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman modern ini? Penyembahan berhala dalam konteks modern tidak selalu berbentuk patung atau dewa, tetapi bisa berupa apa yang menggeser posisi Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Seperti uang, kekuasaan, status, teknologi, atau bahkan hubungan pribadi dengan seseorang. Paulus mengingatkan agar kita menjaga hati dan pikiran agar tidak menjadikan hal-hal duniawi sebagai prioritas utama dan mengabaikan Allah. Makan, minum, dan kegembiraan adalah bagian dari berkat Tuhan, tetapi ketika dilakukan tanpa kontrol dan tanpa menghormati Allah, itu dapat menjadi dosa. Saudaraku, marilah kita tetap setia kepada Tuhan, mengutamakannya dalam segala hal, dan menghindari pengaruh budaya atau kebiasaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Jauhilah penyembahan kepada setan dan kuasa gelap. Bangunlah gaya hidup yang mencerminkan ketaatan serta penghormatan kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dengan kesetiaan dan menjaga diri dari godaan duniawi yang dapat menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap setia, hormat, dan mengutamakan Engkau dalam keadaan apapun. Sebab kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia dan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Beri kekuatan kepada kami untuk menolak pengaruh buruk dari budaya dunia yang tidak menghormati Engkau. Tuhan, saya berdoa untuk saudara-saudara yang sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Beri mereka kesabaran dan tetap menjaga kesetiaan mereka kepadamu. Dalam nama Yesus, penolong kami yang setia, kami berdoa. Amin.